Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum komputer ini. Pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang Microsoft Word yang berkaitan dengan daftar isi otomatis ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita sudah diajarkan bagaimana mengajarkan atau membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, kemudian untuk kali ini saya akan coba memandu bagaimana supaya daftar isi yang sudah kita buat ini terlihat rapi gitu kan. Dengan kalau tadi kan bawaan mungkin masih seperti ini ya. Jadi antara apa dengan sub-sub judulnya masih terlihatan acak-acakan gitu. Nah, bagaimana caranya kita lihat. Jadi seperti halnya kita membuat daftar isi otomatis, kita tentukan dulu, artinya kita tentukan lihat dulu perbabnya gitu kan. Perbabnya ini sudah menggunakan cara otomatis atau belum gitu kan. Nah, baik untuk merapikannya, karena ini kan sebenarnya kita menggunakan konten yang otomatis atau automatic table 1 ya. Nah, maka untuk merapikannya nanti kita mulai dari awal, artinya dari awal itu kita hapus terlebih dahulu daftar isi yang sudah kita buat. Kemudian kita membuat lagi pada table of content, kemudian insert table of content ya. Nah, di sini kan yang kita butuhkan sebenarnya hanya heading 1, heading 2 dan heading 3 ya. Tapi untuk antisipasi kita membuat sampai heading 4. Makanya di sini saya membuat show levelnya ini sampai heading 4 gitu. Nah, setelah kita tentukan show levelnya, kemudian kita coba membuat Tok 1 atau Tok 1 misalnya heading 1, Tok 2 heading 2, Tok 3 heading 3, Tok 4 heading 4. Nah, untuk mengaturnya berarti setiap tok ini kita coba atur dengan mengklik modify. Nah, di sini kan untuk fontnya masih menggunakan font Calibri. Nah, standar kita kan untuk penulisan karya tulis ilmiah kita menggunakan font Times New Roman dan size-nya 12. Nah, kemudian kita atur pula format paragrafnya. Nah, biasanya paragraf ini kalau untuk heading 1 kita biarkan, paling kita buat hanging ya. Atau kita non juga nggak masalah sih untuk yang ini. Oke, kita lihat. Nah, kemudian untuk tok 2 nya kita sesuaikan lagi fontnya, kita buat font standar Times New Roman dan size-nya 12. Nah, setelah itu format seperti tadi kita lihat. Nah, untuk TOC2 ini artinya kan kita harus menyesuaikan nanti tingkat kerapiannya. Nah, biasanya kita coba membuat di angka 1 agar sub itu berada persis di bawah bab 1 agak menjorok ya. Kita coba 1 dan ini kita buat hanging 1 atau kita buat ininya 0,5 ya. Jadi by ini jarak antara pointer dengan tulisan. Oke, jadi nanti kalau tidak pas bisa kita atur lagi gitu kan. Kita oke. Nah, kemudian TOC2 juga sama. Kita buat ini fontnya kita rubah Times New Roman seperti standar, kita membuat karakter ilmiah dan fontnya 12. Nah, kemudian formatnya kita atur juga paragraf. Nah, ini kita buat jadi 1 ya. 1 ini hanging jadiin 0,5 aja. Karena kan jarak antara tulisan dan angkanya gitu. Oke. Nah, begitupun dengan kita oke. Kemudian TOC2 juga kita atur, modify, kita buat Times New Roman, font size-nya 12. Kita atur paragrafnya 1,5 ya, karena kan jaraknya 1,5. Kemudian hangingnya kita buat 0,5 aja. Nah, kita lihat
Di sini apakah sudah beraturan atau belum, kita oke lagi. Nah, ini sebenarnya sudah menjorok tapi kita belum menentukan apakah daftar isi yang sudah kita buat itu sudah rapi yang sesuai dengan keinginan kita atau belum. Jadi nanti ketika belum rapi dan belum sesuai dengan penulisan daftar isi, kita bisa atur lagi gitu. Oke, kita lihat. Oke, nah di sini lihat. Di sini untuk bab 1 dan subjudul yang pertama ini pas di bawah angka 1, artinya ini sudah kelihatan rapi. Hanya saja di sini kita lihat untuk di heading 3 itu berarti sub 3.1 ini masih menjorok dengan atau sejajar dengan sub yang pertama. Maka itu kita bisa rubah lagi di sini, insert tabel seperti tadi, kita modify. Nah, untuk text 3 ini tadi berapa tuh? Kita lihat paragrafnya di sini 1. Nah, berarti kita bisa naikkan jadi 1,5 agar posisi angka itu persis di bawah atau menjorok di setelah subjudul yang pertama. Oke. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini udah sesuai kan? Artinya antara heading pertama yaitu bab 1 dan daftar isi ini posisinya pada jalur yang pertama. Kemudian heading kedua ini berarti subjudul pertama posisinya menjorok sejajar dengan angka pada bab atau pada heading 1 itu. Kalau di sini kan kita menggunakan bab 1 berarti sesuai dengan bab 1. Kemudian untuk heading 3 di sini posisinya adalah subjudul atau heading 3 itu agak menjorok ke dalam setelah subjudul yang pertama gitu posisinya. Jadi kalau ini bisa kiranya kita belum pas, kita bisa atur secara manual, ininya kita geser juga bisa ya. Jadi nanti yang di bawah juga ikutan bergeser seperti ini. Nah, kita sesuaikan lagi, coba kita lihat ke bawah udah sesuai apa belum. Oke, nah ini kan angkanya angka 1 untuk bab 1 ini 1. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan seperti pertemuan yang pertama, taruhlah misalkan ada satu lagi pada latar belakang atau pada rumusan masalah, kemudian ada metodologi penelitian, misalkan di sini sudah ada kan 3.1 metode pengumpulan data, kemudian yang kedua teknik atau instrumennya kita buat di sini, berarti kan heading ke 3 ya. Heading ketiga berarti 3.1, 3.2 ya. Instrumen penelitian misalkan ya. Kita lihat di sini. Nah, kadang-kadang ini cuma 1 ya. Kita coba disapu aja biar posisinya sama. Oke. Nah, ini kita buat sini. Oke. Nah, karena ada penambahan, berarti di sini juga kita harus atur lagi dengan cara bisa menggunakan reference, update table, update entire table. Nah, akan ada tambahan instrumen penelitian. Oke, baik, saya rasa cukup untuk materi merapikan daftar isi otomatis ini ya. Jadi nanti kalian bisa coba, jika ini dirasa kurang rapi, kita bisa atur di table of content bagian insert. Nah, tinggal diutak-atik untuk bagian TOC-nya ini kan. Misalnya di sini kurang rapi, tinggal digeser pada bagian format paragraf pada love-nya ini. Jadi ketika dia sejajar bisa ditambahkan 0,5 gitu kan, seperti itu. Oke, baik.
kurang lebihnya mohon maaf, nanti jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan pada Google Classroom ya. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.